Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan makalah sensor dan aktuator tentang sensor laksel, sensor arus, dan sensor tegangan. Untuk anggota kelompok kami, yakni kami adalah kelompok dari kelompok satu yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama, Ahmad Hanif Wibisono. Yang kedua, Bunga Syafatika. Yang ketiga, Ivan Dias Utama. Dan yang keempat, Kemal Jurayuda. Untuk pembahasan sensor dan aktuator pada kali ini akan membahas tiga sensor yang telah saya sebutkan pada awal pembukaan tadi. Yakni yang pertama ada sensor laksel atau sensor beban dengan jenis sensor CZL635. Yang kedua ada sensor arus, yakni dengan jenis sensor ACS712. Dan yang terakhir ada sensor tegangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tiga sensor tersebut, terdapat pengertian umum dari sensor itu sendiri. Sensor adalah suatu perangkat yang dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya perubahan pada besaran fisik, yakni berupa gaya, tekanan, gerakan, cahaya, suhu, kelembapan, kecepatan, besaran listrik, dan fenomena yang lain. Output sensor biasanya berupa sinyal yang diubah menjadi tampilan yang dapat dibaca manusia di lokasi sensor atau ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan untuk dibaca atau diproses lebih lanjut. Yang pertama, ada sensor laksel dengan CZL635. Sensor laksel sendiri merupakan sensor yang dirancang untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban. Laksel dalam istilah lain merupakan modul penginderaan gaya struktur logam yang dirancang dengan hati-hati, dengan elemen kecil yang disebut pengukur tegangan yang dipasang di lokasi yang tepat pada struktur. Laksel dirancang untuk mengukur gaya dalam suatu arah. Mereka akan sering mengukur gaya ke arah lain, tetapi sensitivitas sensor ini akan berbeda karena bagian dari sel beban yang beroperasi di bawah kompresi sekarang sedang tegang dan sebaliknya. Kemudian yaitu prinsip kerja dari sensor load cell CZL635 selama proses penimbangan akan mengakibatkan reaksi terhadap elemen logam pada load cell yang mengakibatkan gaya secara elastis. Gaya yang ditimbulkan oleh regangan ini dikonversikan ke dalam sinyal elektrik oleh strain gauge yang terpasang pada load cell. Strain gauge load cell mengubah beban yang bekerja padanya menjadi sinyal listrik. Pengukuran dilakukan dengan pola resistor yang sangat kecil yang disebut pengukuran regangan dengan pola resistor pada papan sirkuit kecil dan fleksibel yang efektif. Pengukur diikat ke balok atau bagian struktural yang berubah bentuk saat beban diterapkan. Saat pengukur regangan berubah bentuk, hambatan listriknya berubah sebanding dengan beban. Kemudian yaitu yang kedua sensor arus ACS 712. Half Effect Allegro ACS 712 merupakan sensor yang presisi sebagai sensor arus AC ataupun arus DC dalam pembacaan arus di dalam dunia industri, otomotif, komersil, dan sistem-sistem komunikasi. Aplikasi sensor ini digunakan untuk mengontrol motor, deteksi beban listrik, switch mode power supply, dan proteksi beban berlebih. ACS 712 merupakan sebuah modul sensor untuk mengukur arus baik arus AC maupun arus DC yang menggunakan teknologi Hall effect. Kemudian yaitu prinsip kerjanya arus yang mengalir melalui kabel tembaga yang ada di dalam sensor tersebut menghasilkan medan magnet yang ditangkap oleh integrated Hall IC dan diubah menjadi tegangan proporsional. Besar arus maksimum yang dapat dideteksi sebesar 5A, di mana tegangan pada pin keluaran akan berubah
secara linear mulai dari 2,5 V atau setengah kali VCC, tegangan satu daya VCC sama dengan 5 volt. Untuk kondisi tidak ada arus hingga 3,5 V pada arus sebesar plus 5A atau 1,5 V pada arus sebesar negatif 5A. Positif atau negatif tergantung polaritas. Nilai di bawah 1,5 V atau di atas 3,5 V dapat dianggap lebih dari batas maksimum. Selanjutnya yaitu sensor tegangan. Sensor tegangan berfungsi membaca nilai tegangan suatu rangkaian. Arduino dapat membaca nilai tegangan dengan memanfaatkan pin analog jika range tegangan yang dibaca di antara 0 sampai 5 V. Bisa langsung menggunakan pin analog, sedangkan jika ring tegangan yang dibawa lebih dari 5 V, harus menggunakan rangkaian tambahan yakni pembagi tegangan karena pin Arduino bekerja pada maksimal 5 V. Data yang diterima Arduino berupa nilai ADC. Selanjutnya ada prinsip kerja sensor tegangan. Prinsip kerja modul sensor tegangan yaitu didasarkan pada prinsip penekanan resistansi dan dapat membuat tegangan input berkurang hingga 5 kali dari tegangan asli. Sehingga sensor hanya mampu membaca tegangan maksimal 25 volt bila diinginkan Arduino output dengan tegangan 5 volt dan jika untuk tegangan 3,3 volt, tegangan input harus tidak lebih dari 16,5 volt. Pada dasarnya, pembacaan sensor hanya dirubah dalam bentuk bilangan dari 0 sampai 1023 karena chip Arduino AVR memiliki 10 bit. Jadi, resolusi simulasi modul 0,00489V yaitu dari 5V per 1023 dan tegangan input dari modul ini harus lebih dari 0,00489 volt dikali 5 yang hasilnya 0,02445 volt sehingga dapat seperti break volt sama dengan V output kali 0,00489 kali 5. Jika dicermati komponen utama yang ada pada modul terdapat 2 resistor. Kerja dari rangkaian ini hanya rangkaian pembagi tegangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di atas. Jadi prinsipnya adalah rangkaian di atas membagi tegangan VCC menjadi 5 kali lebih kecil. Misalkan VCC 25 volt, maka tersebut adalah 5 volt. Jika VCC 50 volt, maka output tegangan rangkaian tersebut adalah 10 volt. Studi kasus dalam sensor tegangan, yaitu cara membuat rangkaian pembagi tegangan untuk mengukur tegangan di atas 25 volt. Jika menggunakan modul atau rangkaian yang di atas, tegangan maksimal yang diizinkan untuk diukur adalah 25 volt. Lalu bagaimana jika ingin mengukur tegangan di atas 25 volt? Cukup buat saja rangkaian pembagi tegangan dengan output tegangan tidak melebihi 5 volt. Oke, baik. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dari materi pembahasan pada kali ini mengenai sensor large cell, sensor arus, dan sensor tegangan. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan pembacaan maupun pemahaman yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesarnya. Eh, Kami akhiri presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.